Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas hasil dari diskusi kelompok kami mengenai tugas yang telah diberikan untuk menganalisis tentang mekanisme reaksi adisi. Nah, adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada saya sendiri, Tingkar Ramadan Sailendra, kemudian ada rekan saya. Kenalkan, nama saya Sita Aulia Juwita. Kemudian ada. Perkenalkan, nama saya Weni Haryanti. Baik, itu adalah rekan-rekan saya yang akan membahas soal yang telah diberikan kemarin. Nah, untuk soal yang pertama sendiri akan dibahas oleh rekan saya, Sita Aulia Juwita. Kepada Sita, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk berbicara. Pada soal nomor 1 merupakan senyawa 2-metil propena. Pada senyawa ini menggunakan reaksi adisi hidrogen halida pada alkena. Mekanismenya menggunakan aturan Markov-Nikov, di mana aturan tersebut menyatakan bahwa atom H dari asam halida akan terikat pada atom C berikatan rangkap yang mengikat atom H lebih banyak, sedangkan halida berikatan dengan atom C yang mengandung H lebih sedikit. Ketika 2-metilpropena direaksikan dengan HCl, maka ikatan rangkap akan menyerang HCl, ikatan rangkap akan menyerang H sehingga Cl-nya menjadi lepas. Kemudian atom C berikatan dengan CH3, berikatan dengan CH3 lagi dan CH3 sehingga lebih stabil. Kemudian Cl masuk ke dalam atom C sehingga atom C mengikat 4 atom lainnya, yaitu CH3, 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 dan Cl, menghasilkan produk 2-kloro-2-metilpropena yang disebut dengan produk major. Selanjutnya, CH3, CH mengikat atom CH3, CH3 dan CH2 ditambah Cl- menghasilkan produk menghasilkan produk CH mengikat atom CH3, kemudian mengikat atom CH2 dan mengikat atom Cl sehingga menghasilkan produk 1-kloro-2-metilpropana yang disebut dengan produk minor. Jadi produk utamanya yang biasa disebut dengan produk major yaitu 2-kloro-2-metilpropana dan produk sampingnya minor yaitu 1-kloro-2-metilpropana. Kesimpulan dari nomor 1 ini menggunakan prinsip yang kaya menyerang yang miskin. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk nomor 2 akan saya bahas. Untuk nomor 2 itu ada senyawa 3,3 dimetil 1 butena yang akan direaksikan dengan hidrogen bromida dengan katalis yaitu hidrogen peroksida. Nah, untuk jenis reaksinya sendiri yaitu adisi hidrogen halida dengan mekanisme reaksi aturan anti Markov-Nikov. Nah, untuk yang tahap pertama sendiri yaitu ada tahap inisiasi rantai di mana HOOH dengan diberikan panas akan terbentuk 2H
O, di mana dalam fase ini akan terbentuk radikal HO dan juga akan terbentuk radikal Br, yang di mana radikal ini yang akan bergerak. Kemudian untuk tahap yang kedua yaitu adalah tahap propagasi rantai, di mana CH3 C dengan ikatan mengikat dua atom CH3, CH ikatan rangkap 2 dengan CH2 ditambah dengan Br radikal, di mana akan menghasilkan CH3, C, CH3 rangkap C mengikat 2 atom CH3, CH3 radikal, dan juga ada CH2 Br. Nah, untuk di sini ikatan rangkap akan menjadi putus dan CH di sini akan menjadi radikal. Kemudian karena di sini Br-nya bersifat radikal, sehingga untuk menjadikannya lebih stabil, maka satu elektronnya akan bergerak sehingga membuatnya stabil, sehingga didapatlah seperti ini. Kemudian adapun produk yang terbentuk yaitu adalah 1 bromo 3,3 dimetil butana. Kemudian untuk soal yang ketiga akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Weni, saya persilahkan. Kita nomor 3. Mohon maaf, Sita nomor 3. Terima kasih kepada moderator. Soal nomor 3 tidak jauh berbeda dengan nomor 1, yaitu menggunakan reaksi adisi hidrogen halida pada alkena. Mekanismenya juga mengikuti aturan Markov-Nikov. 3-metil-1-heksena ketika direaksikan dengan HBr menggunakan aturan Markov-Nikov lebih stabil daripada aturan non-Markov-Nikov. Pada reaksi ini, yang kaya akan menyerang yang miskin. Kemudian, menghasilkan produk CH3, CH2, CH2, CH, CH3. Atau produk utamanya yaitu 2 bromo 3 metil heksana. Kemudian produk sampingnya yaitu 1 bromo 3 metil heksana. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya nomor 4 kembali akan dibahas oleh Sita. Saya persilahkan. Pada soal nomor 4, yaitu senyawa 1,2 dietil siklopentena. Dalam soal ini menggunakan reaksi adisi hidrogenasi, yaitu PT hanya sebagai katalis. Ikatan rangkap menyerang H, yang satunya juga menyerang H, sehingga sama-sama menyerang. Kemudian H masuk ke dalam posisi ruang. PT tidak ikut masuk ke dalam reaksi karena PT hanya sebagai katalis. Garis-garis yang terdapat pada secara stereokimia menyatakan bahwa ada yang masuk ke dalam bidang dan ada yang keluar bidang. H artinya posisi masuk ruang, sedangkan yang garis-garis
artinya berada keluar bidang. Produk yang dihasilkan pada reaksi ini yaitu 1R, 2S, 1,2 dietil siklopentana. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya, untuk nomor 5 akan dibahas oleh rekan saya, Weni Haryanti. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini untuk nomor 5, jenis reaksi adisinya yaitu halogenasi. Nah, mekanisme reaksinya di mana sikloheksana direaksikan dengan BR2. Di sini BR2 merupakan molekul yang tidak reaktif atau stabil. Nah, ketika alkil didekatkan dengan brom, maka si alkil mengakibatkan polarisasi atau pengkutuban membuat suatu ikatan ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, mengapa dua ikatan di mana elektronnya di mana kaya akan elektron dibandingkan BR2 yang hanya memiliki satu ikatan yang mengandung 2 elektron. Nah, jika si sikloheksana atau alkil berada di dekat bromin, maka dia akan membuat polarisasi di molekul bromin. Ketika ada awan elektron dan ikatan rangkap berada di dekat bromin, akan menyebabkan pergeseran elektron, di mana yang awalnya di tengah, maka akan berada di tepi, yang akan membuat bromin akan menarik elektron. Nah, sikloheksana di mana atom karbonnya akan mengalami karbokation karena penarikan dari bromin. Nah, BR2 ini merupakan BR- merupakan nukleofilik, yang dimana nukleofilik ini akan melakukan penyerangan kepada karbokation yang akan memberikan elektron yang berlebih. Nah, sehingga terbentuk produk 1R, 2R trans 1,2 di bromo sikloheksana dan 1S, 2S trans 1,2 di bromo sikloheksana yang merupakan sepasang enantiomer. Nah, jadi produknya 1R, 2R trans 1,2 di bromo sikloheksana dan 1S, 2S trans 1, di bromo sikloheksana yang sama-sama juga produk utamanya. Untuk nomor selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Weni Haryanti. Kemudian akan lanjut kepada nomor 6, yaitu saya akan membahasnya. Untuk yang nomor 6 ini merupakan jenis reaksi adisi halogen pada alkana, di mana di dalam pelarut air atau H2O, yang mana mekanisme reaksi dari siklopentana senyawa yang akan direaksikan yaitu dengan BR2, di mana BR akan diserang oleh ikatan rangkapnya, kemudian akan menghasilkan
BR plus ini akan ditambahkan dengan H2O akan masuk ke sini. Kemudian di sini kita mendapatkan BR min supaya ini stabil karena ini tadi produk yang dihasilkan bersifat positif, maka BR akan mengikat atom H di sini sehingga di sini akan tertinggal OH. Nah, HBr yang ini akan menjadi produk samping dan ini akan menjadi produknya. Dan nama produknya yaitu 1S, 2S, 2-bromosiklopentanol. Kemudian untuk nomor 7 akan disambung oleh rekan saya, Weni Haryanti, kepada Weni, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, nomor 7 di sini jenis reaksinya yaitu adisi H2O pada alkena hidrasi dengan katalis asam yaitu H2SO4. Mekanismenya yaitu mekanismenya H berikatan dengan OS O3H yang dimana O memiliki keelektronegatifan lebih tinggi. Nah, yang menyebabkan H menjadi partial positif. Nah, ikatan rangkapnya akan menyerang H. Lalu akan menyebabkan karbokation, di mana H2O di sini akan yang kelebihan elektron akan memberikan elektronnya kepada karbokation. Nah, lalu karena dia memberikan sepasang elektron, maka H2O di sini positif. Nah, OSO3H di sini tadi yang bermuatan parsial negatif akan menyerang elektron H2O. Nah, maka terbentuk produknya yaitu utamanya siklopentanol dan produk sampingnya yaitu H2SO4 atau asam sulfat. Nah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya untuk nomor 8 akan saya bahas. Untuk senyawanya di sini ada E1 metoksibuta 1,3 diena dan juga ada formaldehid direaksikan dengan panas. Nah, untuk jenis reaksinya sendiri yaitu Diels-Alders. Kemudian untuk mekanisme reaksinya, di mana tahapan pertama yang akan kita lakukan yaitu adalah mengubah formaldehid ini menjadi dari trans menjadi cis dengan bantuan dari panas tadi. Nah, kemudian kita akan mengubah reaksi ini menjadi Diels-Alder, di mana E1 metil metoksibuta 1,3 DNA ini akan direaksikan dengan formaldehid yang sudah diubah menjadi cis tadi, yang mana di sini ini merupakan DNA terkonjugasi di mana elektron akan bergerak menutup keikatan yang belum stabil atau yang masih positif, sehingga akan membuat daerah delokalisasi yang baru. Nah, kita anggap saja ini adalah DNA terkonjugasi yang pertama, kemudian ini adalah yang kedua, kemudian ini adalah yang ketiga. Nah,
yang pertama ini akan berpindah bereaksi ke sini sehingga akan menjadi menutup begini. Nah, di sini akan bermuatan positif sehingga pada DNA terkonjugasi yang kedua akan menutup ke sini. Kemudian di sini akan bermuatan positif akan ditutup oleh formaldehid tadi yang kita tandai dengan ikatan DNA terkonjugasi ketiga, sehingga didapatlah produk seperti ini, yaitu 3-metoksikloheks 4-ena 1,2 dikarboldehid. Mungkin hanya ini saja penjelasan yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penjelasan terdapat masih banyak kekurangan. Saya mewakili teman-teman, mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan, masih banyak kekeliruan dalam menyampaikan, karena ini masih dalam tahap belajar, kami sangat membutuhkan bimbingan terus-menerus dari Ibu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.